Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan membacakan tanya jawab tarjih dengan judul fidyah dibayar sekaligus dan fidyah dengan uang. Ini dipublikasikan di Tarjih.org ya, 13 Juni 2018. Pertanyaan dari Ibu Hajah Maryam Midai, Kepulauan Riau. Pertanyaan disampaikan lewat telepon pada tanggal 4 Ramadan 1431 Hijriah dan disidangkan pada hari Jumat 17 Ramadan 1431 Hijriah atau 27 Agustus 2010 Masehi. Pertanyaannya demikian. Saya seorang perempuan lanjut usia 80 tahun lebih. Saya merasa tidak kuat menjalankan ibadah puasa karena apabila saya berpuasa, badan saya menjadi sangat lemah dan bisa sakit. Saya berkeinginan membayar fidyah, tetapi kata orang di kampung saya, fidyah harus dibayar setiap hari dan tidak boleh dibayar sekaligus, serta harus dalam bentuk makanan dan tidak boleh dalam bentuk uang. Saya tidak mampu menyiapkan makanan dan mengantarkannya kepada fakir miskin setiap hari karena tempat agak jauh dan karena usia saya yang sudah sangat lanjut. Pertanyaannya, apa memang tidak boleh dibayar sekaligus baik di depan ataupun di belakang untuk orang yang dalam kondisi seperti saya? Dan apa memang harus dalam bentuk makanan dan apa tidak boleh dalam bentuk uang? Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang jawaban majelis tarjih. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada Ibu Hajah Maryam atas pertanyaannya. Puasa Ramadan adalah salah satu kewajiban agama yang difardukan atas setiap orang mukmin dewasa laki-laki maupun perempuan. Dan puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam yang 5 yang wajib dijalankan. Tujuan ibadah puasa adalah sebagai sarana pendidikan untuk membentuk manusia yang bertakwa dan sekaligus sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberi pengecualian dari kewajiban melaksanakan puasa Ramadan atas orang-orang tertentu yang karena suatu atau lain sebab tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Perkecualian ini diberikan sesuai dengan prinsip agama Islam itu sendiri, bahwa agama Islam itu bertujuan untuk memberi rahmat kepada manusia dan tidak bertujuan mempersulit manusia. Bahkan dalam ayat puasa sendiri ditegaskan bahwa prinsip melaksanakan puasa itu adalah memudahkan sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran Surat Al-Baqarah 185. Atas dasar itu kepada orang yang tertentu diberikan keringanan atau rukhsah dalam menjalankan ibadah tersebut. Orang-orang yang mendapat keringanan itu adalah: 1. Orang yang memiliki udzur sementara, yaitu orang yang sakit dan bepergian atau musafir. Mereka ini diperbolehkan tidak puasa tetapi diwajibkan membayarnya atau mengqodonya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah dalam ayat 184 surat Al-Baqarah yang menegaskan, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa lal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan atas orang-orang yang berat melaksanakannya, wajib membayar fidyah,
jika mereka tidak berpuasa, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu adalah lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah 184. 2. Orang yang memiliki uzur tetap, yaitu orang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa seperti Ibu Hajjah Maryam yang berusia 80 tahun lebih dan tidak kuat lagi berpuasa. Orang sakit menaun, orang yang penghidupannya adalah dengan bekerja berat seperti kuli bekerja tambang, kuli pelabuhan atau semacam itu yang apabila berpuasa mereka akan mengalami kesulitan besar dan mereka teramat berat dan menderita. Termasuk juga kategori ini adalah wanita hamil dan menyusui. Kepada mereka itu diberikan rukhsah atau dispensasi keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi diwajibkan membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari tidak puasa dengan kadar sekurang-kurangnya 1 mud bahan makanan pokok, kurang lebih 6 ons. Dasarnya adalah potongan ayat yang telah dikutip di atas. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Al-Baqarah ayat 184. Dan wajib atas orang-orang yang berat menjalankan membayar fidyah jika mereka tidak berpuasa, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. Dalam tafsir Al-Manar ditegaskan bahwa alladzina yutiqunahu berarti orang-orang yang amat berat dan amat sulit menjalankan puasa, sekalipun jika dipaksakan bisa dilakukan, tapi dengan masyaqqah atau keadaan berat yang sangat besar. Arti ini meliputi orang-orang yang tua lemah, orang yang sakit menaun, pekerja berat di pertambangan, kuli pelabuhan, tukang becak, supir, kendaraan jarak jauh, termasuk wanita hamil dan menyusui. Mereka itu diberi rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi diwajibkan menggantinya dengan membayar fidyah. Akan tetapi sesuai dengan akhir ayat 184 Al-Baqarah yang dikutip di atas, jika mereka ini mengupayakan untuk berpuasa, maka hal itu lebih baik. Jika seandainya mereka miskin sehingga tidak mampu membayar fidyah, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah. Sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Al-Baqarah 286. Mengenai cara membayar fidyah, apakah boleh dilakukan sekaligus atau diecer dengan cara membayar setiap kali tidak berpuasa Ramadan, maka sesungguhnya tidak ada ketentuan bahwa wajib dibayar secara diecer setiap hari tidak puasa. Karena itu boleh dilakukan membayar fidyah secara sekaligus, baik sejak saat mulai tidak berpuasa di bulan Ramadan maupun setelah selesai seluruh bulan Ramadan. Karena itu lebih memudahkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang telah dikutip di atas dalam firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharajin. Dan tiadalah dia Allah membuat kesulitan bagimu dalam menjalankan agamanya. Al-Hajj ayat 78. Fatwa dari Lajnah Daimah dari Arab Saudi juga membolehkan membayar fidyah secara sekaligus, sebagaimana boleh juga membayar secara diecer setiap hari tidak puasa. Demikian pula sesuai dengan zahir ayat 184 Al-Baqarah di atas, boleh seluruh fidyah itu diberikan kepada satu orang miskin saja, atau bila mana fidyah berupa memberikan makanan boleh diberikan dalam 1 hari saja kepada sejumlah orang miskin sesuai jumlah hari tidak berpuasa, yaitu memberi makanan 1 hari saja untuk 30 orang miskin karena membayar fidyah misalnya puasa 30 hari. Menurut Syekh Utsaimin, pandangan ini dianut oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan sejumlah ulama Malikiyah.
Ibnu Muflih dalam kitab Al-Furu' dan Ibnu Mardawi dalam kitab Al-Insaf, keduanya dari mazhab Hambali, menegaskan boleh menyalurkan memberi makan kepada satu orang miskin secara sekaligus. Artinya seluruh fidyah diberikan kepada satu orang miskin saja. Penegasan yang sama juga dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitab Raudhah At-Thalibin. Al-Bahuti dalam Kasyaful Qina mendasarkan kebolehan tersebut kepada zahir ayat fidyah 184 Al-Baqarah di atas, seperti halnya memberikan seluruh fidyah boleh kepada satu orang, maka boleh pula memberikan fidyah bila dalam bentuk makanan siap santap kepada 30 orang miskin dalam satu hari saja, sesuai dengan zahir ayat fidyah di atas, juga sesuai dengan yang dipraktekkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi SAW yang ketika di usia tua tidak mampu lagi berpuasa. Lalu beliau mengundang makan 30 orang untuk satu hari saja. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Mulas dalam Subayyat Abi Al-Ma'ali. Adapun mendahulukan fidyah sebelum masuknya bulan Ramadan tidak dapat dibenarkan, karena fidyah itu adalah pengganti dari suatu kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena uzur tetap. Sementara puasa Ramadan itu sendiri sebelum masuknya bulan Ramadan belum wajib dilaksanakan. Jadi belum ada kewajiban, sehingga karenanya tidak mungkin ada fidyah pengganti kewajiban. Mengenai wujud fidyah, yang dikeluarkan dapat berupa 1. Makanan siap santap, seperti yang dilakukan oleh Anas ibnu Malik dalam riwayat Ibnu Mulas di atas. 2. Bahan pangan seperti gandum, cantel, tamar, atau beras. Hal ini dipahami dari keumuman kata to'am, yaitu makanan di dalam ayat fidyah Al-Baqarah 184 di atas. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kata to'am dipakai dalam 2 makna, yaitu makanan siap santap dan bahan makanan. Sebagaimana dalam sabda Nabi, apabila kamu diundang makan, yaitu to'am, maka hendaklah dia memenuhinya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Muslim jilid 2 halaman 1054. Dalam hadis ini kata to'am berarti adalah makanan siap santap. Sementara itu dalam hadis lain kata to'am berarti adalah bahan makanan. Misalnya dalam hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW lewat pada seorang penjual bahan makanan atau to'am, lalu beliau memasukkannya tangannya ke dalam bahan makanan itu. Ternyata tipuan. Lalu Rasulullah SAW berkata, tidak termasuk umat kami orang yang melakukan penipuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dan dalam banyak hadis yang lainnya, kata to'am berarti adalah bahan pangan. Jadi, oleh karena itu fidyah dapat diberikan dalam bentuk makanan jadi atau dalam bentuk bahan makanan. Ya, dalam bentuk bahan makanan, bahan pangan. Yang dimaksud dengan bahan pangan di sini adalah bahan pangan yang berupa makanan pokok seperti gandum, cantel, atau tamar. Di Indonesia, bahan makanan pokok adalah beras yang dibayarkan sebanyak 6 ons untuk satu hari meninggalkan puasa karena tidak mampu berpuasa. Dapatlah fidyah dibayarkan dalam bentuk uang senilai bahan makanan, senilai bahan pangan. Mengenai pembayaran fidyah dengan uang, maka terdapat perbedaan pendapat ulama. Fatwa Lajnah Daimah dari Arab Saudi dengan Mufti Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Bas tidak membolehkan membayar fidyah dengan bentuk uang. Tetapi fatwa ini tidak menjelaskan alasannya. Fatwa ini hanya berbunyi singkat. Tidak memenuhi ketentuan apabila engkau membayar fidyah dengan uang
sebagai ganti memberi makan. Fatwa-fatwa lain seperti fatwa dari Al-Azhar yang diberikan oleh Syekh Hasanain Muhammad Makhluf dan fatwa dari Dar al-Ifta yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Ali Jum'an dan fatwa dari Komisi Fatwa Kuwait membolehkan membayar fidyah dengan uang. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf dalam salah satu fatwanya menegaskan bahwa apabila sakitnya tidak dimungkinkan untuk sembuh, maka wajib atasnya membayar fidyah seperti halnya orang tua yang lemah. Dan fidyah itu adalah memberi makan 2 kali kepada satu orang miskin atau memberi bahan pangan seperti gandum setengah sok atau membayar nilainya, yaitu dengan uang. Dalam fatwa ini disebut memberi makan orang miskin 2 kali dikarenakan dalam satu hari orang makan sekurang-kurangnya 2 kali. Dilihat dari segi sifat likuid dari uang sehingga lebih luas dapat digunakan untuk kebutuhan yang diprioritaskan oleh orang miskin, maka menurut kami pendapat yang membolehkan membayar fidyah dengan uang adalah lebih rojih. Ulama-ulama Hanafi ketika membolehkan memberi zakat fitrah kepada orang miskin dalam bentuk uang beralasan bahwa uang lebih likuid sifatnya dan lebih luas penggunaannya. Selain itu juga karena alasan bahwa zakat fitrah dan juga fidyah adalah kewajiban yang terletak dalam zimmah, bukan kewajiban kehartaan yang dikaitkan dengan jenis harta tertentu. Atas dasar itu kami berpendapat bahwa pembayaran fidyah dalam bentuk uang adalah sah dan memenuhi ketentuan perintah fidyah. Dalam fatwa tarjih yang termuat dalam buku Tanya Jawab jilid 2 halaman 126-128 ketika menjawab pertanyaan tentang kebolehan membayar zakat fitrah dengan fidyah dengan uang, diuraikan panjang lebar arti kata to'am dalam bentuk to'am al-miskin yang disebut dalam Al-Quran. Menyarikan uraiannya yang panjang, fatwa ini menegaskan ringkasnya pengertian to'am dalam pengertian bahasa, pengertian dalam Al-Quran maupun dalam hadis mempunyai beberapa arti. Dapat berarti makanan, baik yang mentah maupun yang matang. Dapat pula berupa suatu pemberian yang dapat digunakan untuk memberi santunan kepada keperluan hidup fakir atau miskin seperti uang. Lihat halaman 128. Akan tetapi dalam kesimpulan kurang diberi penegasan mengenai boleh atau tidak boleh memberikan fidyah dalam bentuk uang. Fatwa ini menyatakan kesimpulannya membayar fitrah dan fidyah bagi yang tidak mampu melaksanakan puasa yang utama dibayar dengan memberikan makanan yang masih mentah seperti beras dan sesamanya yang menjadi makanan harian si pembayar. Oleh sebab itu dalam fatwa yang sekarang ini dipertegas kebolehan membayar fidyah dalam bentuk uang berdasarkan alasan seperti yang dikemukakan di atas. Nah, uraian panjang di atas menyangkut pertanyaan yang diajukan dapat diringkas sebagai berikut. 1. Pembayaran fidyah bagi orang yang tidak menjalankan puasa Ramadan karena uzur tetap seperti usia sangat lanjut, sakit menaun, hamil dan menyusui, atau kerja berat terus-menerus dapat dilakukan dalam bentuk memberi jamuan makan atau makanan siap santap, memberi bahan makanan 6 ons beras, atau dalam bentuk uang senilai bahan pangan tersebut. 2. Pembayaran fidyah bagi orang sebagaimana tersebut dalam angka 1 di atas dapat dilakukan sekaligus dan dapat pula dilakukan setiap hari serta dapat dilakukan di muka sejak awal Ramadan dan dapat pula dilakukan kemudian tetapi tidak dapat dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan. 3. Pembayaran fidyah bagi orang sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dapat dilakukan dengan memberikan seluruh fidyah kepada satu orang miskin saja. 4. Pembayaran fidyah bagi orang sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas bila mana berupa memberi makanan siap santap
dapat dilakukan satu hari untuk seluruh hari Ramadan, tidak puasa itu dengan menjamu makan orang miskin sejumlah hari Ramadan yang tidak dipuasai. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.